Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 721 tidak mampu menyakiti. Setelah Kinara mengatakan yang sebenarnya, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa semua ini hanyalah sebuah sandiwara yang disutradarai dan diperankan oleh Kalista. Sementara itu, Kalista hanya bisa menunjukkan wajah putus asa saat ini. Jika dia tahu bahwa hasilnya akan seperti ini, meskipun dia memiliki 1000 keberanian, dia tidak akan berani menjebak Laura. Pada saat ini, Eriko juga menatap Kalista dengan ekspresi tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa semua ini direncanakan oleh kekasihnya sendiri. Jika Kalista hanya menjebak orang biasa, Eriko pasti tidak akan banyak bicara. Lagi pula, dia tahu tentang karakter Kalista, tapi Laura yang dijebak saat ini bukanlah orang biasa, melainkan pacar tuan muda Morgan yang sangat ditakuti oleh semua orang, termasuk ayahnya, Edward. Setelah Eriko ragu-ragu untuk beberapa saat, dia hanya bisa memilih untuk meninggalkan tunangannya. Lagi pula, jika tunangannya pergi, Eriko dapat menemukan yang lain, tetapi jika dia benar-benar berlutut dan meminta maaf kepada Morgan, hidupnya akan hancur. Eriko kemudian melihat ke arah Morgan dan berkata dengan suara rendah, "Tuan muda Morgan, saya benar-benar tidak tahu tentang hal ini sebelumnya. Saya tidak tahu Kalista menjebak pacar Anda, sehingga ada kesalahpahaman besar di sini. Jadi apapun yang ingin Anda lakukan dengan Kalista nanti, tidak ada hubungannya dengan saya, dan saya pikir saya tidak melakukan kesalahan apapun terhadap Anda." Ketika semua orang mendengar kata-kata Eriko, sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Mereka semua tidak pernah berpikir bahwa Eriko akan tega mengkhianati Kalista saat ini. Sementara itu, Kalista juga terlihat putus asa setelah mendengar ucapan Eriko. Bagaimanapun, saat ini pendukung terakhirnya telah meninggalkan dirinya dengan begitu kejam. Gadis itu berdiri di sana dengan wajah linglung. Ekspresi ketakutan yang luar biasa tergambar jelas di wajah cantiknya. Morgan menatap Eriko dengan ringan, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, "Aku memintamu untuk berlutut dan meminta maaf kepada pacarku bukan karena kamu salah paham dan menyangka bahwa dia mencuri, tetapi karena kamu tadi mempermalukannya." "Apa saya mempermalukan pacar Anda?" Eriko menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Morgan tidak akan pernah melepaskan dirinya. Eriko menatap Morgan dengan mata terbelalak, dan berteriak dengan penuh emosi, "Tuan muda Morgan, apakah Anda yakin tidak akan melepaskan saya? Saya baru saja menjelaskan kepada Anda bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman. Mengapa Anda masih terus ingin berurusan dengan saya? Tuan muda Morgan, apa yang Anda inginkan?" Eriko merasa bahwa dengan menyerahkan Kalista kepada Morgan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dia akan terlepas dari masalah ini. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Morgan ternyata masih tetap bersikeras untuk memaksanya meminta maaf kepada Laura. Hal itu tentu saja membuat Eriko sangat marah karena sama saja dengan menjatuhkan harga dirinya. Semua orang melihat ke arah Eriko dan Morgan dengan tatapan bingung. Mereka hanya bisa menghela napas menyaksikan apa yang tengah terjadi saat ini. Semua orang sama sekali tidak menyangka bahwa pria besar dan arogan seperti Eriko akan dipaksa ke titik ini oleh orang lain. "Dasar N, diam kamu!" teriak Edward dengan nada geram seraya mengangkat jari telunjuknya ke arah Eriko. Ayah, Eriko tidak tahu apa yang terjadi pada Edward hari ini. Dia benar-benar tidak habis pikir kenapa sang ayah terlihat begitu takut pada Morgan. Ya, pemuda itu memang tidak tahu siapa sebenarnya Morgan dan betapa mengerikannya kedudukan Morgan di mata semua orang, termasuk ayahnya. Edward menarik napas dalam-dalam, berjalan ke arah Morgan, dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan muda Morgan, menurut Anda, bagaimana sebaiknya kita menangani masalah ini harus? Putramu tadi ingin memotong salah satu tangan pacarku. Aku sudah memberinya kesempatan untuk berlutut dan meminta maaf sekarang demi kamu, tetapi karena dia tidak ingin meminta maaf, patahkan saja kakinya untuk memberinya pelajaran agar tidak mengulangi hal yang sama lain kali," jawab Morgan dengan sedikit tersenyum, lalu berbalik, dan duduk di sofa seraya menyipitkan mata ke arah Edward. Edward langsung tercengang mendengar kata-kata Morgan. Sementara Eriko juga terkejut. Dia menatap Morgan dengan terbelalak, dan berteriak marah, "Kamu ingin mematahkan kakiku? Bukan aku yang akan mematahkan kakimu." Morgan seraya menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu menunjuk ke arah Edward, dan berkata, "Dia yang akan mematahkan kakimu." Eriko kembali tercengang, dan menoleh ke arah Edward. "Dasar B***N bodoh. Aku tadi sudah memintamu untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Morgan, tetapi kamu tidak mau, sekarang kamu lihat konsekuensinya." Edward menggertakkan gigi dan memarahi Eriko dengan geram. Dia kemudian berbalik untuk melihat ke arah pengawal di sampingnya, lalu berkata dengan suara rendah, "Berikan pistol itu padaku." "Pak Edward." Pengawal itu tertegun dan wajahnya tampak ragu-ragu. Edward menatapnya dengan mata melotot dan berteriak, "Jangan bicara omong kosong. Aku menyuruhmu memberiku pistol, apa kamu tidak mendengarku?" Pengawal itu ragu-ragu selama beberapa saat, lalu mengeluarkan pistol hitam dari tangannya, dan menyerahkannya kepada Edward. Setelah melihat pistol itu, ekspresi di wajah semua orang sangat terkejut. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Edward akan begitu kejam dan tanpa ampun? Dia bahkan rela mematahkan kaki putranya sendiri hanya untuk menyenangkan Morgan. Harimau yang ganas saja tidak akan tega memakan anaknya sendiri,
apalagi manusia yang berakal tentu tidak ada yang akan tega menyakiti anaknya sendiri. Namun kali ini, tindakan Edward jelas lebih ganas daripada harimau. Tentu saja yang paling mengejutkan semua orang adalah betapa kuatnya pengaruh Morgan. Dia hanya mengatakan satu kalimat dengan santai, tetapi bagi Edward, kalimat tersebut sudah seperti perintah dari seorang kaisar. Pengaruh Morgan yang seperti itu benar-benar mengerikan. Sementara itu, Morgan duduk di sofa dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Kendati demikian, kemarahannya terhadap Eriko masih belum reda. Apa yang dilakukan Eriko terhadap Laura sudah sangat keterlaluan dan melampaui batas. Dia tidak akan membiarkan pemuda itu lepas begitu saja tanpa mendapat pelajaran. Di mata Morgan, ketika orang lain mempermalukan dirinya, dia tidak perlu menggunakan identitasnya untuk mencari pembelaan. Akan tetapi jika seseorang berani mempermalukan wanitanya, Morgan tentu saja tidak akan tinggal diam. Jika Morgan tidak bisa melindungi wanitanya, maka dia bukanlah seorang pria sejati. Saat ini, Edward mengambil pistol dari pengawal dan berjalan langsung ke arah Eriko. Eriko bisa merasakan jejak niat membunuh di mata sang ayah. Dia tahu dalam hatinya bahwa Edward tidak bercanda saat ini, dan mungkin benar-benar akan mematahkan kakinya. Eriko tergagap dengan ketakutan. Ayah. Ayah tidak akan benar-benar mematahkan kakiku, kan? Edward perlahan mengangkat pistol, dan berkata dengan ekspresi muram, Tuan Muda Morgan benar, jika aku tidak mematahkan kakimu, kamu akan terus membuat masalah dan tidak bisa mengambil pelajaran dari kesalahanmu. Selain itu, kamu mungkin akan menyebabkan masalah besar di masa depan. Hari ini, Tuan Muda Morgan sangat baik karena dia tidak membunuhmu. Eriko akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar takut saat ini. Dia lantas berteriak sekuat tenaga, Ayah, tolong dengarkan aku tahu bahwa aku salah, aku akan berlutut. Dan meminta maaf padanya. Tolong lepaskan aku, ya. Aku benar-benar tahu. Hufet. Edward menarik napas dalam-dalam dan menarik pelatuk pistolnya. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan yang sangat keras. Moncong pistol yang ada di tangan Edward pun mengeluarkan asap. Untuk sesaat, semua orang di aula membeku di tempat dan wajah mereka sangat ketakutan. Bab 722 Penyesalan Kalista. Edward telah berkecimpung di dunia bawah selama bertahun-tahun dan sudah ada banyak orang mati di tangannya. Bisa dibilang bahwa Edward bisa sampai ke posisinya saat ini adalah karena penuh dengan darah orang-orang tak bersalah, jadi tentu saja dia sangat pandai dalam menggunakan senjata. Setelah Edward menarik pelatuknya, peluru itu mengenai lutut Eriko dengan sangat akurat. Eriko langsung jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk sambil memeluk lututnya. Dia mengerang dengan ekspresi yang sangat kesakitan. Darah perlahan mengalir keluar dari celana Eriko dan langsung mewarnai lantai menjadi merah. Ratapan menyakitkan Eriko terdengar di telinga semua orang. Kejadian ini membuat semua orang menatap ke arah Eriko dengan ekspresi wajah sangat tidak bisa percaya. Siapa yang bisa menyangka bahwa Edward benar-benar akan menembak Eriko? Laura menatap Edward dan Eriko dengan mata terbelalak. Matanya yang indah penuh keterkejutan dan ketakutan. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang menembak secara langsung di depan matanya. Laura merasa semua ini hanya seperti mimpi. Mengetahui identitas Morgan ataupun melihat Edward yang menembak dan mematahkan kaki Eriko, semuanya seolah tidak nyata dan sulit dipercaya. Namun, di saat yang sama, Edward kembali berjalan ke arah Eriko, lalu mengangkat pistolnya lagi, dan menarik pelatuknya. Duar, sekali lagi suara tembakan kembali terdengar. Peluru pun menembus paha Eriko kali ini. Eriko menjerit kesakitan, lalu pingsan karena rasa sakit yang hebat. Setelah Kalista melihat pemandangan ini, wajahnya sangat pucat, dia merasa pandangan matanya menghitam dan kemudian dia pun langsung pingsan. Bagaimanapun, Eriko yang hanya membantunya saja mendapat hukuman hingga seperti ini. Laku seberapa buruk nasibnya nanti. Kalista bahkan tidak bisa memikirkannya. Kinara juga berlutut di lantai dan menangis. Dia tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa sesuatu yang dia pikir akan membuat karirnya berubah lebih baik justru berakhir seperti ini. Setelah menembak Eriko 2 kali berturut-turut, Edward perlahan menoleh ke arah Morgan, lalu bertanya dengan lembut kepada Morgan, Tuan Muda Morgan, menurut Anda apakah ini cukup? Ya, cukup. Morgan mengangguk pelan. Sebenarnya Morgan juga sedikit terkejut karena dia tidak menyangka Edward akan begitu kejam dan bengis. Dia mungkin bahkan bisa membunuh putranya sendiri. Edward benar-benar akan melakukan apa saja untuk menyenangkan Morgan saat ini. Edward perlahan-lahan menyingkirkan pistolnya, lalu menoleh ke pengawal di dekatnya dan berteriak, kenapa kalian semua pada diam saja? Kirim dia ke rumah sakit. Mendengar kata-kata Edward, pengawal itu bergegas ke posisi Eriko. Beberapa menit kemudian, Eriko dibawa keluar dari aula oleh pengawal. Ketika orang-orang melihat darah yang berceceran di lantai, mereka langsung gemetar ketakutan. Pada saat ini, semua orang kaya dan generasi kedua tidak berani menatap Morgan secara langsung, terutama mereka yang telah mengejek Morgan sebelumnya. Pada saat ini, hati mereka seolah melompat ke tenggorokan, membuat mereka susah bernapas. Mereka sangat takut Morgan juga akan membalas mereka. Raihan, Rian dan yang lainnya tidak memiliki banyak ketakutan di hati mereka saat ini, tetapi mereka juga sangat terkejut. Mereka benar-benar tidak mengerti sejak kapan Morgan menjadi generasi kedua yang super kaya. Akan tetapi sebenarnya Raihan dan Rian sudah punya firasat. Selama ini Morgan telah menunjukkan banyak hal yang tidak normal di kampus,
Tetapi Morgan selalu mengatakan kepada mereka bahwa Morgan telah memenangkan lotre, jadi Raihan dan Ryan tidak terlalu memikirkannya waktu itu. Namun, pada saat ini, mereka menyadari bahwa Morgan tidak sesederhana memenangkan lotre. Edward menyesuaikan suasana. Hatinya sebentar, lalu berjalan ke sisi Morgan, dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda Morgan, bagaimana rencana Anda menghadapi kedua gadis itu?" Morgan menjawab dengan ringan, "Aku tidak ingin melihat mereka berdua lagi." "Baik, saya mengerti." Edward dengan cepat mengangguk, lalu memberi isyarat kepada pengawal lainnya untuk membawa Kinara dan Kalista pergi. Kalista yang tadinya pingsan, terbangun kembali. Setelah mendengar perkataan Morgan, entah kenapa dia dengan cepat merangkak ke depan Morgan. Dengan tubuh yang gemetar ketakutan, dia berteriak kepada Morgan dengan penuh harap, "Tuan Muda Morgan, saya mohon, tolong lepaskan saya. Jika Anda bisa membiarkan saya pergi, saya bisa melakukan apa saja yang Anda inginkan." Kalista merasa kecantikannya tidak kalah dari Laura, sebaliknya dia lebih seksi dan dewasa dari Laura, sehingga dia siap menggunakan tubuhnya untuk ditukar dengan kesempatan untuk hidup. Akan tetapi Morgan tidak memandangnya sama sekali. Dia berdiri dan berjalan ke sisi Laura, lalu bertanya dengan lembut, "Apa yang akan kamu lakukan untuk berurusan dengan gadis ini?" Laura tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar kata-kata Morgan. Dia lalu berkata dengan suara rendah kepada Morgan, "Morgan, biarkan dia keluar dari industri hiburan saja, aku tidak ingin membuat hal ini menjadi masalah besar." Morgan menoleh ke Kalista dan bertanya langsung, "Apa kamu mendengar itu?" "Ya, aku dengar, aku dengar." Kalista segera mengangguk, lalu berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada Laura, "Laura, terima kasih banyak." Laura memandang Kalista tanpa daya dan tidak mengatakan apa-apa. Siapa sangka Kalista, yang kini sukses besar di industri hiburan, akhirnya keluar dari industri hiburan dengan cara memalukan seperti ini. Jika bukan karena rasa iri Kalista yang mengerikan terhadap Laura, dia tidak akan pernah mengalami kejadian buruk seperti ini sekarang. Tidak hanya karirnya yang hancur, tetapi percintaannya juga hancur. Dia gagal menjadi menantu orang kaya dan masih ditambah lagi dengan dipermalukan di depan orang banyak. Edward berkata dengan lembut kepada Morgan, "Tuan Muda Morgan, di lantai 3 kapal pesiar ini ada Presidential Suite. Hari ini sudah larut, jika tidak keberatan, Anda dan teman Anda tidak perlu turun. Bagaimana kalau turun besok malam? Anda bisa naik ke lantai 3 dan beristirahat untuk malam ini." "Ya, bawa kami ke sana sekarang." Morgan mengangguk ringan, lalu meraih tangan Laura dan berjalan ke arah Ryan, Raihan dan yang lainnya, kemudian berkata dengan lembut, "Teman-teman, ayo. Kita pergi." Setelah mengatakan ini, Morgan berjalan langsung keluar aula. Orang-orang yang berada di sekitar Morgan bubar seperti air pasang. Semua orang melihat posisi Morgan dengan tatapan yang tidak biasa, dengan kaget, ragu sekaligus takut. Setelah Ryan, Raihan, dan yang lainnya tertegun sejenak, mereka dengan cepat mengikuti Morgan dan Laura keluar aula. Sementara Paula menarik napas dalam-dalam dan mengikuti jejak Morgan. Edward mengantar Morgan, Laura, Ryan, Raihan, dan lainnya keluar dari aula, dan kemudian secara khusus mengatur kamar paling mewah di kapal pesiar untuk Morgan, Ryan, Raihan, dan lainnya. Setelah Edward, Morgan, dan yang lainnya pergi, semua orang yang hadir menjadi kacau, dan mulai berbisik tentang apa yang terjadi hari ini. Siapa yang mengira pesta pertunangan yang awalnya romantis dan membuat semua orang kagum justru berakhir seperti ini? Bab 723 Balas Dendam. Setelah mengantar Morgan, Raihan, Laura, dan lainnya, Edward kembali ke aula bersama para pengawalnya. Pada saat ini, para tamu di aula belum bubar, seolah-olah mereka sedang menunggu Edward kembali. Ketika Edward muncul di aula, semua orang terdiam sejenak, tetapi Edward memaksakan senyum dan berkata dengan suara rendah, "Tamu-tamu yang terhormat, saya sangat berterima kasih atas kesediaan kalian semua untuk datang ke pesta pertunangan keluarga kami hari ini, tetapi ada kecelakaan di pesta barusan. Anak saya tiba-tiba patah kakinya dan mengganggu kesenangan kalian. Saya di sini untuk menemani kalian. Pesta akan berlanjut, dan setelah pesta selesai, saya akan mengatur kamar untuk semua orang. Saya harap semua orang dapat bersenang-senang." Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Edward. Karena semua orang di sini melihat bahwa Edward sendiri yang mematahkan kaki Eriko, tetapi Edward mengatakan bahwa Eriko tiba-tiba patah kakinya. Bukankah itu asalan yang sangat bodoh? Edward kemudian menoleh dan berteriak pada pemuda yang bernama Denio di belakangnya, "Dan, bantu aku melayani para tamu." "Baik, Pak Edward." Denio mengangguk dengan cepat. Edward menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan keluar dari aula. Setelah Edward pergi, orang-orang yang hadir langsung heboh dan mulai berbisik-bisik satu sama lain. "Aku tidak menyangka Tuan Muda Morgan dari Surabaya ternyata anak itu, dia terlalu muda." "Ya, Tuan Muda Morgan ini benar-benar mengerikan. Kita harus berhati-hati saat bertemu dengannya kelak di masa depan, jangan sampai kita membuatnya tersinggung." "Ya, bahkan Pak Edward tidak berani menyinggungnya. Jika kita menyinggung orang ini, mungkin kita bahkan tidak tahu bagaimana cara kita mati." Semua orang menghela napas pelan dan ada sedikit ketakutan di mata mereka. Seseorang yang bahkan Edward saja tidak berani singgung dengan mudah, bagaimana orang-orang ini berani menyinggungnya? Mereka saja tidak berani menyinggung Edward, bagaimana mereka bisa memiliki keberanian untuk menyinggung Morgan? Apa maksud Pak Edward dengan ucapannya tadi?
Jelas dia yang menembak dan mematahkan kaki Tuan Eriko. Kenapa dia bilang? Pada saat ini, seorang pemuda yang belum tahu apa yang sedang terjadi berteriak dengan penuh penasaran. Diam. Pria parubaya di samping pemuda itu dengan cepat menamparkan wajahnya dan ekspresinya sangat marah. Setelah ditampar oleh pria parubaya itu, pemuda tersebut langsung diam dalam sekejap seraya menutupi wajahnya yang besar dan tidak berani berbicara lagi. Apa pelajaran yang diterima Eriko tidak cukup? Bisakah kamu berbicara tentang beberapa orang dengan santai? Pria parubaya itu menatapnya dengan melotot dan berteriak dengan geram. Kemudian dia melanjutkan, karena Pak Edward sudah mengatakannya, itu berarti dia tidak ada niat untuk peduli dengan masalah ini sama sekali, dan dia juga memperingatkan kita untuk tidak menyebarkan masalah ini. Baru saja, Eriko mematahkan kakinya sendiri, bukan dipatahkan oleh Pak Edward. Apa kamu mengerti? Pemuda itu memandang pria parubaya yang baru saja berbicara, dan ekspresi wajahnya terlihat sangat rumit. Ini jelas merupakan fakta yang dipaksakan. Pada saat ini, seorang pria tua menganalisis apa yang terjadi dengan suara rendah. Pak Edward adalah orang yang sangat cerdas. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia bukan lawan Tuan Muda Morgan. Selain itu, masalah ini juga terjadi karena Eriko yang menyinggung Morgan terlebih dahulu. Jika masalah ini serius, tidak akan ada gunanya meskipun dia mematahkan kedua kaki putranya. Jadi dia hanya bisa menenangkan masalah dengan cara ini sekarang. Meskipun Eriko patah kaki, bagaimanapun juga dia masih hidup, tetapi dia bisa menenangkan kemarahan Tuan Muda Morgan. Jika masalahnya lebih besar dari ini, konsekuensinya mungkin tidak dapat diterima oleh Pak Edward. Kurasa juga begitu. Saat Pak Edward bisa melakukannya pada kaki putranya, itu menunjukkan bahwa jika masalahnya lebih besar dari ini, konsekuensinya tidak dapat diterima oleh Pak Edward. Pria parubaya lainnya dengan cepat mengangguk. Hari ini, kurasa Pak Edward tidak hanya akan mematahkan kaki Eriko, tetapi dia juga tidak akan ragu untuk membunuh Eriko secara langsung jika Tuan Muda Morgan yang menyuruhnya. Lagi pula, ada begitu banyak simpanan Pak Edward dan anak-anak haramnya hampir tidak dapat dihitung, jadi dia mungkin tidak akan peduli jika Eriko mati. Eriko memang terlalu arogan. Dia sudah melakukan banyak kejahatan dengan mengandalkan kekuatan ayahnya. Sekarang lihat bagaimana nasib dia. Aku sudah tahu sejak awal, dengan sikap Eriko yang begitu sembrono, cepat atau lambat dia pasti akan mendapat pelajaran. Pada saat ini, semua orang yang hadir mengubah sikap mereka dan mulai menyalahkan Eriko. Tampaknya di mata orang-orang ini, Eriko memang pantas mendapat hukuman seperti itu. Namun, tebakan orang-orang ini saat ini sebenarnya sangat masuk akal, karena setelah Edward keluar dari aula, kesedihan di wajahnya langsung menghilang, dan sebaliknya, dia sangat santai. Bagaimanapun, Edward mampu menyelesaikan masalah ini dengan memuaskan dan batu besar di hatinya akhirnya hilang. Adapun apa yang terjadi pada Eriko, dia tidak peduli sama sekali. Kalau tidak, menurut situasi normal, Edward harusnya pergi ke rumah sakit untuk melihat situasi putranya saat ini. Pak Edward, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Apakah Anda ingin saya mencari beberapa ahli seni bela diri? Sekarang Tuan Muda Morgan ada di atas kapal, meskipun dia sangat terampil, saya pikir sangat sederhana untuk membunuh orang itu, ujar salah satu bawahan Edward yang sok pintar. Edward hanya bisa mencibir ketika mendengar apa yang dikatakan anak buahnya, lalu berteriak pada pengawal di sampingnya, cepat lempar anak ini keluar dari kapal. Baik, Pak Edward. Setelah mendengar perkataan Edward, para pengawal langsung melemparkan pemuda yang sok pintar itu keluar dari kapal. Edward menyipitkan mata pada anak buahnya yang dengan panik berjuang di dalam air, kilatan kemarahan melintas di matanya, dan kemudian berteriak, dia sangat bodoh. Dia masih berpikir untuk membantu bocah sialan itu untuk membalas dendam saat ini. Jika bukan karena dia bermain dengan wanita dan ke otaknya, bagaimana hal sebesar itu bisa terjadi hari ini? Tidak mudah bagiku melepaskan diri dari Tuan Muda Morgan karena masalah di arena tantangan terakhir kali. Sudah untung dia tidak mati. Saat kaki Eriko patah, Edward tidak merasakan sakit sama sekali, tapi merasa lebih dipermalukan. Edward memiliki lebih dari 10 anak haram dan salah satu dari mereka lebih baik daripada Eriko. Namun, karena Eriko dilahirkan oleh istri sah Edward, maka Eriko menerima lebih banyak perhatian. Edward sudah lama tidak suka dengan tingkah Eriko. Saat ini, dia hanya mengambil kesempatan untuk memberi Eriko pelajaran, sehingga dia bisa lebih terkendali di masa depan dan menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Bahkan jika Eriko harus mati sekalipun, Edward masih bisa mencari penerus lainnya. Akan tetapi jika dia menjadi orang biasa karena ini dan kehilangan semua hartanya, hal itu akan jauh lebih buruk daripada sekadar membunuh Eriko.